mengucapkan selamat mengikuti kebaktian online ibadah Tahun Baru GKI Klaten tanggal 1 Januari 2021. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 secara online pukul 8 dilayani oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Perjamuan kudus awal tahun dilaksanakan dalam ibadah online tanpa kehadiran jemaat yang di-streamingkan sebanyak 3 kali pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 6 sore atau pukul 18 dan hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 7 dan pukul 7 pagi dan 5 sore. Roti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil di kantor gereja mulai tanggal 26 sampai dengan hari ini, masih bisa diambil jika jemaat memerlukannya. Kalender GKI Klaten 2021 dapat diambil di kantor gereja, satu keluarga satu kalender. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat beribadah, dan selama beribadah jemaat tetap dimohon bersikap seperti beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Terima kasih, oh Tuhanku, bagi perlindungan-Mu, bagi berkat yang berlimpah selama tahun yang lalu. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap, meski bergoncang, kasih-Mu tinggal tetap. Terima kasih bagi berkat dan bagi pertolongan. Terima kasih bagi berkat dan bagi pertolongan. Terima kasih bagi susah dan bagi pencobaan. Terima kasih bagi awan dan sinar matahari. Terima kasih bagi bunga, bagi tajamnya duri. Terima kasih Tuhan bagi semua yang diberi. Terima kasih, oh Tuhanku, bagi semua yang diberi oleh rahmat dan kasih-Mu yang selalu dipuji. Dalam tahun baru ini kami sama berdoa, kiranya Tuhan lindungi. Terima kasih selamanya. Marilah ibadah ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita boleh memasuki hari pertama di tahun 2021 ini. Memasuki tahun 2021, mari kita datang pada Tuhan. Kita melihat kembali perjalanan kita di hari-hari yang telah lalu, dan mari kita taruh segala harapan kita di dalam tangan kasih Allah Bapa. Mari kita merendahkan diri di dalamnya. Bapa di surga, tahun 2020 baru saja berlalu. Dan kini kami telah menginjakan kaki di hari pertama tahun 2021. Ada banyak rasa tersimpan, rasa yang mungkin masih kami bawa dari tahun sebelumnya, dari tahun yang baru saja kami lalui, dan masih membayang-bayangi kami di hari yang baru dan tahun yang baru ini. Bisa jadi itu adalah rasa sedih karena kehilangan orang-orang terkasih. Rasa terluka karena cinta yang dikhianati, kepercayaan yang dinodai oleh ketidaksetiaan. Mungkin hati dan pikiran kami pun masih dikuasai dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan hari-hari ke depan ketika situasi karena merebaknya virus corona yang masih membayang-bayangi langkah dan kehidupan kami. Ada begitu banyak tanya di dalam pikiran kami. Ada tersimpan keraguan di dalam benak kami. Perubahan-perubahan apakah yang akan kami alami di tahun yang baru ini? Dan apakah perubahan-perubahan itu dapat kami terima? Kami dapat berdamai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalamnya. Dalam resah dan gulana kami, ya Bapa, tolonglah kami untuk bertelut kepadamu. Mampukanlah kami untuk tetap dapat lekat dan dekat kepadamu, agar tidak salah arah dalam kami berjalan. Mampukanlah kami untuk dapat berdamai dan menerima kenyataan-kenyataan yang terbentang di depan kami, sepahit dan seberat apapun itu. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami bahwa setiap rencanamu bagi kami adalah baik adanya. Tuntunlah dan bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang akan menjadi teman, sahabat bagi kami di tahun yang baru ini. Baik dalam terang maupun dalam gelap. Di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, kami berharap. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah, Kaulah pelita
Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu mari kita sekali lagi tunduk di dalam doa, mohon tuntunan dan terang Roh Kudus agar kita boleh mengerti dan memahami firman yang diberitakan. Untuk hati yang Engkau pulihkan, hidup yang telah Engkau tebus dan selamatkan, kami bersyukur kepadamu ya Kristus. Karena kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau, kami beroleh persekutuan yang indah bersama-sama dengan Bapa Surgawi kami dan juga saudara-saudara seiman kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka diri untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menolong kami, memampukan kami pada akhirnya untuk semakin lekat dan dekat kepadamu di tengah-tengah dunia yang terus berubah.
Dan di dalam perubahan-perubahan yang terjadi itu biarlah kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Dan kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami, sehingga firman yang diberitakan tidak lalu begitu saja. Dan hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, biarlah juga tunduk di dalam kuasa-Mu di sepanjang pemberitaan firman yang disampaikan. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25, ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan di dalam pertolongan Roh Kudus melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 baru saja kita lewati.
tahun yang baru kita lewati itu membawa kita dan juga bangsa-bangsa lainnya pada sebuah tatanan hidup yang baru. Ketika pandemi COVID-19 merebak. Bila tahun-tahun sebelumnya kita hidup mungkin abai dengan kesehatan kita, kebugaran tubuh kita, maka di tahun 2020 seolah-olah memaksa kita untuk memperhatikan kesehatan kita, dan juga itu berarti memperhatikan kesehatan serta kehidupan orang lain. Kalau sebelum tahun 2020 kita tidak terbiasa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, maka di sepanjang tahun 2020 kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar pandemi yang sedang berlangsung semakin hari boleh semakin menyurut. Kalau di tahun 2020 atau di tahun-tahun sebelumnya kita tidak peduli dengan kehidupan, maka sejak pandemi berlangsung kita didorong untuk memperdulikan atau memperhatikan kehidupan yang berlangsung di sekitar kita. Perubahan-perubahan itu kita alami. Perubahan-perubahan itu terjadi dan tidak bisa dihindari. Di sisi yang lain kita juga mungkin melihat atau membaca berbagai sudut pandang sekelompok orang terkait apa yang merebak di tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Sekelompok orang mungkin melihat bahwa peristiwa merebaknya virus corona adalah peristiwa yang alami. Suatu yang wajar, suatu yang tidak perlu ditakutkan, bahkan menganggap sepele. Tetapi sebagian orang juga melihat bahwa pandemi yang sedang berlangsung ini dilihat sebagai bentuk konspirasi politik. Dan tidak sedikit juga orang yang melihat bahwa peristiwa merebaknya virus corona ini sebagai bentuk hukuman dari Tuhan, Allah semesta alam. Saya tidak tahu Bapak Ibu mempunyai sudut pandang yang seperti apa. Tetapi itulah yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020. Membawa kita pada sebuah tatanan yang baru. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Bisa jadi bayang-bayang merebaknya virus corona semakin membuat kita merasa cemas dan seterusnya. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, bagaimana kita mau melihat, bagaimana kita mau melangkah dan menjalani kehidupan dengan segala peristiwa serta perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Bisa jadi kita seperti kebanyakan orang. Di satu sisi kita merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, namun di sisi yang lain kita dipaksa untuk masuk dalam perubahan-perubahan itu. Dan bukankah perubahan-perubahan itu sebenarnya sesuatu yang wajar di dalam kehidupan kita, sesuatu yang alami terjadi? Coba kita lihat diri kita sendiri, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Alkitab melalui bacaan kita, terutama pengkhotbah dan pemazmur, memperlihatkan kepada kita bahwa di sepanjang kita ada sebagai manusia, bagian dari semesta ini, kita akan berjumpa dengan perubahan-perubahan. Karena memang itu menjadi bagian dari sebuah proses kehidupan. Sesuatu yang sekali lagi tidak bisa kita hindari. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Melalui apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini kita diajak untuk aware dengan apa yang diucapkan oleh sang pengkhotbah.
Segala sesuatu ada waktunya. Waktu menjadi penanda bahwa perubahan pasti terjadi. Dalam bahasa Yunani, waktu memiliki dua dimensi, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah perjalanan waktu yang dialami manusia sejak lahir ke dunia. Usianya bertambah setiap saat, dari detik ke detik, menit ke menit, sampai tahun ke tahun. Tidak ada orang yang bisa menolaknya, tidak ada orang yang bisa mengelaknya. Waktu bayi 6 bulan pertama makanannya adalah air susu ibu. Setelah 6 bulan ditambah dengan makanan pendamping ASI. Lalu semakin bertambah usia, tekstur makanannya juga berubah. Dari cair, lembut, mulai kasar, semakin kasar. Dari yang mungkin tinggal ditelan, lalu belajar untuk mengunyah. Berapa kali kita harus mengunyah setiap kali makanan masuk ke dalam mulut kita? Pelajaran IPA. Ada yang masih ingat? Bapak Ibu di rumah? Satu suap nasi dan segala lauk yang ada di dalamnya itu kita harus mengunyah sebanyak 32 kali. Pernah menghitung? Enggak pernah itu ya. 5 kali udah terasa lembut langsung dilek begitu kan. Kecuali makan daging. Ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan yang terjadi. Yang biasanya digendong lalu dalam usia tertentu mulai diajak untuk tatih. Mulai diajarkan untuk berjalan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kronos. Maka dimensi waktu yang kedua di dalam bahasa Yunani adalah kairos. Kairos adalah kualitas atau mutu dari perjalanan waktu. Kairos adalah saat yang tepat atau sering disebut waktunya Tuhan. Setiap orang akan mengalami kronos, tapi tidak semua orang mengalami kairos, kesempatan. Dalam bahasa yang sederhananya. Setiap orang mengalami masa-masa yang sulit selama masa pandemi ini. Tapi hanya sedikit orang yang mendapatkan kairos, yaitu momentum yang meningkatkan kualitas hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23a berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam kronos selalu ada rahmat yang baru. Rahmat yang tidak pernah diulang-ulang. Kita mungkin bisa memasuki hari yang baru. Tetapi di dalam hari yang baru itu selalu ada yang baru juga yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tidak pernah sama. Dan itu semua disediakan dalam perjalanan waktu kita. Tetapi sekali lagi, rahmat Tuhan itu hanya dapat dialami oleh orang yang dapat menangkap kairos, kesempatan. Sekalipun itu membawa dia pada perubahan-perubahan yang mungkin membuat dia menjadi tidak nyaman. Tapi dia mau menembus itu, mau belajar keluar dari zona nyamannya untuk melihat perubahan-perubahan
dan rahmat yang Tuhan berikan di dalam perjalanan waktunya dengan kairos yang ada di dalamnya. Ini hal yang pertama yang perlu kita sadari, dan kita diajak untuk berdamai dalam perjalanan dan persiarahan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang selalu memberi rahmat yang baru di dalam hari yang baru adalah Allah yang banyak melakukan perubahan-perubahan. Kisah penciptaan yang dikisahkan oleh pemazmur menunjukkan kepada kita bagaimana semesta ini dibentuk, dan untuk itu dia mengalami perubahan-perubahan. Dari ketiadaan menjadi isi, dan kita menikmati perubahan yang Allah kerjakan itu bahkan sampai dengan saat ini. Allah tetap berkarya. Allah tetap melaksanakan atau melakukan apa yang menjadi kehendak dan kuasanya. Dari gelap menjadi terang. Dan seterusnya. Itu yang kita lihat. Dari yang tidak ada apa-apanya, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Bukankah itu sebuah perubahan? Maka tak heran kalau pemazmur mengatakan, siapakah aku ini? Siapakah kami? Kami tidak ada apa-apanya, tetapi Engkau membuatnya menjadi berharga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia terus berputar, dunia terus berjalan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Dan kita pun diajak untuk berubah, bukan ke arah yang lebih jelek, tetapi ke arah yang lebih baik. Dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Bacaan Injil kita mau menggambarkan apa yang dikehendaki oleh Sang Gembala. Raja yang akan menghakimi atau menjadi hakim pada saatnya nanti. Kita diajak untuk mengadakan perubahan-perubahan, mendatangkan sukacita bagi mereka yang terasing, bagi mereka yang mengalami kesesakan, mereka yang sedang bergumul. Bukankah itu yang digambarkan? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau atau melayani Engkau? Ketika Engkau lapar, kami memberi Engkau makan. Ketika Engkau haus, kami memberi Engkau minum. Ketika Engkau menjadi orang asing, kami memberi tumpangan. Ketika Engkau telanjang, kami memberi Engkau pakaian. Bukankah itu sebuah perubahan yang dinyatakan kepada kita? Dunia membutuhkan perubahan agar dunia tidak menjadi miskin dalam hal kepedulian. Kita diajak untuk melakukan juga perubahan-perubahan sebagaimana yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Maukah kita menjadi agen-agen perubahan yang diutus Allah ke dalam dunia ini? Bukankah itu yang menjadi salah satu pujian atau nyanyian di dalam ibadah kita hari ini? Dalam lagu penutup Kidung PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, membawa pelita kepada yang gelap, supaya ada perubahan. Mereka yang hidup dalam kegelapan boleh mengalami terangnya yang ajaib. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, sehingga mereka boleh tetap dikuatkan, mereka boleh tetap dimampukan untuk menanggung apa yang harus mereka tanggung. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, supaya mereka juga boleh dikenyangkan.
Itu panggilan yang Allah nyatakan kepada kita. Memanggil kita menjadi gembala bagi sesama, sebagaimana Allah menjadi gembala bagi kita, yang membawa kita pada perubahan-perubahan yang hakiki sebagai manusia yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mungkin kita masih harus berhadapan dengan bayang-bayang virus corona, mari kita tetap maju melangkah. Sekalipun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita di dalam tahun yang baru ini, mari kita lepaskan segala kekhawatiran dan kecemasan kita, karena hidup kita ada di dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Baiklah kita menghayati apa yang Allah hendak lakukan melalui kehidupan kita. Dan biarlah melalui keberadaan kita, dunia boleh diubahkan, sekitar kita boleh diubahkan, mengalami pembaruan-pembaruan yang dari Allah Bapa sendiri datangnya. Selamat memasuki tahun yang baru, tetap lekat dan dekat kepada Tuhan. Selamat menikmati rahmat-Nya di setiap hari yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, berilah kami ketabahan untuk dapat menerima segala sesuatu yang tak mungkin diubah lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang mungkin masih dapat diubah. Berilah kami keteguhan hati untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dan sekitar kami dengan penuh kedamaian. Berilah kami hikmat agar kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu di tahun yang baru ini. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu yang membawa dunia tempat kami tinggal ke arah yang lebih baik lagi. Dunia yang penuh dengan damai serta sejahtera. Dunia di mana kebencian tidak lagi merebak, tetapi kesediaan untuk merangkul dan merengkuh, itulah yang diperlihatkan.
dunia di mana kami boleh tinggal dengan penuh pengharapan, bukan dengan keputusasaan. Ya Kristus, mampukanlah kami untuk menjadi gembala bagi sesama kami, yang bersedia untuk berkorban, bersedia untuk memperlihatkan kasih Kristus bagi sesama kami di dalam derita dan juang mereka. Karenanya saat ini kami mengingat bagi sesama kami di dalam segala pergulatan hidup yang mereka alami, entahkah ringan atau berat. Bagi mereka yang bergumul dengan masa depan mereka, bagi mereka yang sedang bergumul dengan situasi kehidupan rumah tangga, pernikahan, dan keluarga, di mana relasi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya. Kami berdoa bagi mereka yang berupaya untuk pulih dari segala sakitnya. Di dalam segala bentuk pergumulan dan salib yang harus dipikul oleh sesama kami, pakailah kami, utuslah kami untuk membawa sukacitamu, untuk memunculkan kembali harapan mereka. Jadikanlah kami suluh bagi mereka, sebagaimana Engkau telah menjadi suluh dan terang bagi hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami di tahun yang baru ini ya Tuhan, tetapi satu hal boleh kami yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan akan terus mengiring langkah-langkah kami. Rahmat Tuhan selalu tersedia bagi kami di setiap musim kehidupan yang harus kami lewati. Biarlah kami meyakini pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan sesama kami, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami serta bangsa-bangsa lainnya. Ketika kami berjuang untuk melawan pandemi yang sedang berlangsung, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berdamai dan menjalani dengan arif tatanan hidup baru ini. Biarlah kami boleh saling menjaga, saling melindungi, sehingga kehidupan boleh berlangsung dengan baik. Kami serahkan seluruh diri kami, kehidupan kami, secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami, di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, yang selalu menjaga dan menaungi kami. Di dalam Sang Kristus, Allah yang telah menjadi sama dengan kami, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan membacakan dari ayat Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita akan pujikan pujian terima kasih ya Tuhanku untuk mengiringi persembahan kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan naikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Kau izinkan kami untuk memberikan persembahan dari segala berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami yang lain, dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, juga keluarga kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan, dapat menjadi penghiburan, dapat menjadikan sukacita, dan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulannya. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dan mata pencarian kami, Kau buat berhasil, dan Kau buat menjadi berkat dan penerang dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki tahun 2021 ini dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Dan apapun perubahan-perubahan itu, biarlah kita dimampukan juga untuk dapat berdamai dengannya. Maka biarlah di dalam tahun yang baru ini, kita pun boleh menjadi gembala bagi domba-domba yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita laksanakan tugas pengutusan kita dengan senang. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Sekarang saudara-saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Selamat hari Natal, selamat